Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini izin kita masih membahas uji kompetensi Bapak Ibu. Saya kasih judul di sini untuk guru, kepala sekolah, pamong belajar, pengawas, penilik harus uji kompetensi. Nah, rujukan kita Bapak Ibu kali ini adalah Permendikbudristek ya. Permendikbudristek nomor 29 ya, tahun 2023 Bapak Ibu, tentang uji kompetensi jabatan pengawas ya, kemudian jabatan guru, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar begitu ya. Nah, ini rujukan kita Permendikbud nomor 29 tahun 2023. Sebelum kita nanti membahas tentang uji kompetensi bagi guru, kepala sekolah, pamong belajar, pengawas penilik, saya ajukan dulu ini pertanyaan yang terkait dengan bahasan kita Bapak Ibu. Sebenarnya siapa yang harus diuji kompetensi itu? Jadi siapa pesertanya gitu ya, yang pertama. Yang kedua, kenaikan jenjang jabatan apa yang mengharuskan uji kompetensi? Artinya kapan sih uji kompetensi ini nanti dilakukan? Ketika akan apa begitu ya? Uji kompetensi ini harus dilakukan oleh teman-teman tadi dari guru, kepala sekolah, pamong belajar, pengawas, penilik yang akan naik pangkat begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya angkat terkait dengan barangkali penyempurnaan dari video saya sebelumnya Bapak Ibu ya, video kita sebelumnya tentang aturan terbaru ya, kenaikan jabatan bagi guru dan pengawas sekolah. Ini video saya sebelumnya, judulnya ini adalah paparan kita kali ini adalah penyempurna dari ini ya, penyempurna dari biar Ibu jelas dan paham gitu. Apa sebenarnya uji kompetensi itu begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, di Permendikbud 29 ya tahun 2000 Permendikbud 29 tahun 2023 Bapak Ibu. Bagian kedua, peserta uji kompetensi di pasal 3 Bapak Ibu. Jadi rujukan kitanya ini regulasinya. Siapa itu peserta uji kompetensi? Nah, peserta uji kompetensi terdiri atas, di sini di pasal 3 disebutkan, yang pertama PNS yang akan diangkat dalam jabatan guru. Nah, PNS yang akan diangkat dalam jabatan guru, jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah, atau jabatan penilik melalui perpindahan dari jabatan lain. Baik, saya perjelas Bapak Ibu. Jadi di pasal 3 huruf A ini begitu Bapak Ibu, pengangkatan guru, kemudian pamong belajar, pengawas sekolah, penilik yang berasal dari jabatan lain di luar jabatan fungsional yang kita sebutkan tadi. Ketika ingin jabatan lain itu di luar guru, di luar pamong, di luar pengawas sekolah, di luar penilik yang ingin menjadi jabatan fungsional yang kita sebutkan tadi, maka harus ada uji kom dulu. Itu pertama ya. Jadi sebelum menjadi guru, sebelum menjadi pamong dari jabatan lain, itu harus diuji kompetensi dulu, hukum dulu. Oke. Nah, kemudian yang B Bapak Ibu, jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, jenjang jabatan ya, jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, maka dia harus ikut uji kompetensi dulu. Jadi ketika akan menaikkan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus melalui proses atau harus melalui seleksi atau harus melalui uji kompetensi. Nah, ini dua peserta ini yang dua peserta uji kompetensi yang harus dilaksanakan dua jenis peserta ini yang melalui uji kompetensi terlebih dahulu. Untuk lebih memahami Bapak Ibu, lebih paham, saya tampilkan jenjang jabatan fungsional dan jenjang pangkat. Nah, di dalam Permendikbud
Maaf, di dalam Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 dijelaskan tentang jenis jenjang jabatan pangkat golongan. Jabatan fungsional untuk guru, Bapak Ibu, jabatan fungsional sini, jenjang jabatan, maaf, di dalam Permen Pan RB nomor 16 tahun 2029 dijelaskan tentang jenis jabatan pangkat dan golongan ruang bagi guru. Nah, itu ada 4 jenjang jabatan. Ada 4 jenjang jabatan fungsional. Pertama, guru pertama, kemudian guru muda, guru madya, guru utama. Ya, ada 4 jenjang jabatan. Nah, masing-masing jenjang jabatan ini dibagi nanti ke dalam jenjang pangkat. Misalnya untuk guru pertama, yang ini guru pertama yang ini ada yang disebut dengan penata muda golongan 3A, golongan ruangnya 3A, kemudian penata muda tingkat 1, golongan ruangnya 3B. Jadi sama-sama jabatannya sama sebagai guru pertama, tapi pangkatnya beda. Kalau 3A penata muda, kalau golongan 3B penata muda tingkat 1. Jadi sama-sama di jabatan yang sama, tapi pangkatnya berbeda. Demikian juga dengan guru muda, Bapak Ibu. Guru muda itu ada penata tingkat 1, disebut guru muda. Jadi jabatannya jabatan guru muda, pangkatnya ada 2. Ya, untuk jabatan guru muda itu ada 2 pangkat. Pertama, pangkat penata 3C, yang kedua pangkat kedua itu penata tingkat 1. Nah, ada juga guru madya, Bapak Ibu. Nah, guru madya, jabatan guru madya memiliki 3 pangkat di sini. Ada pembina 4A, pembina tingkat 1 4B, pembina utama muda itu 4C. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah guru utama. Nah, guru utama itu ada 2 pangkat. Ada pangkat pembina utama madya 4D dan pembina utama itu 4E gitu. Nah, ini Bapak Ibu adalah nama-nama jenjang jabatan dan pangkat. Kalau berangkat dari pertanyaan di awal, kapan diuji kompetensinya atau saya di sini kenaikan jenjang jabatan apa yang harus uji kompetensi begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Nah, saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, di Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023, di sini Bapak Ibu di pasal 3 yang barusan saya sampaikan tadi di huruf B ini, bahwa peserta uji kompetensi itu adalah jabatan guru, jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah, kemudian jabatan pengawas penilik, jabatan fungsional penilik, yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi, jenjang jabatan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan jenjang jabatan nih, ya, guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Artinya kalau berdasarkan Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 pasal 3 huruf B, maka dari guru pertama mau ke guru muda, ya, guru pertama mau ke guru muda, dari guru muda mau ke guru madya mau ke guru utama, itu harus melalui uji kompetensi. Itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau naik pangkat dari 3A kemudian ke 3B enggak usah, tidak perlu aja uji kompetensi. Tapi ketika dari 3B mau ke 3C, kan ini sudah berubah jabatan dari guru pertama ke guru muda. Maka ini berlaku Permendikbud 29 ini yang sebagai peserta uji kompetensi. Demikian juga dari guru muda ke guru madya, gitu kan? Kemudian dari guru madya ke guru utama, itu juga sama harus melalui proses uji kompetensi, begitu ya. Nah, kalau misalnya 3C dari 3C ke 3D, enggak usah, ya, karena itu kan bukan jenjang jabatan tapi jenjang pangkat, gitu ya. Saya ilustrasikan seperti itu. Nah, jadi terjawab sudah sekarang. Jadi Bapak Ibu, bagi guru, kemudian kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian pamong belajar, penilik yang ingin naik pangkat, kemudian kebetulan pindah jenjang jabatan, maka
Selain persyaratan yang harus diurus di kabupaten dan berkasnya lengkap, maka salah satu persyaratan lain itu harus melalui uji kompetensi UKOM. Nah, terkait dengan bagaimana uji kompetensi, persyaratannya apa, materinya apa, insya Allah Kang Edi Channel akan setia menemani Bapak dan Ibu di video-video berikutnya. Nanti kita akan coba bahas ya terkait itu. Barangkali itu saja yang dapat Kang Edi Channel bagikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua ya, mudah-mudahan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.